Kami sebenarnya di warga Pandan Raya ini merasa bahwa kenapa harus begini? Kenapa harus kami dizalimi? Kenapa harus kami ditindas? Karena kami merasa bahwa pemilikan tanah warga di sini bukan dirampas. Dia merasa bahwa betul-betul murni bahwa dia beli dari Haji Hatip, bukan dari Haji Asibunta. Nah, sedangkan dia punya pembuktiannya, dia merasa bahwa dari Asibunta, dia miliknya Asibunta ini. Dan saya berani pertanggungjawaban bahwa sertifikat Gomang ini ada legal. Saya berani pertanggungjawaban karena di Badan Pertanahan Nasional itu dia betul-betul kuala memberikan keterangan kepada kami. Ada beberapa memang artinya keganjilan kalau kita melihat keganjilan yang muncul memang pada lokasi ini. Dari pihak Lurah Pandang secara resmi dalam suratnya nomor 64 KPD /8/2009 menyatakan bahwa letak objek PBB dengan nomor objek pajak atas nama Sulaiman Waisan berlokasi di Jalan Pandan Raya, tepatnya berada di antara Jalan Adiaksa dan Mirasruni yang sekarang Panukan Square. Di tanahnya berdasarkan tanah yang dipajak oleh saudara Gomang Waisan berada di belakangnya pas parkirannya ini Panukan Square ini. Bukan di sini. Karena sejak dulu di sini kan tidak bisa bangun rumah karena dalang airnya. Nanti setelah ada itu pengerukan di galangan kapal itu, baru naik di sini pasirnya. Baru ada orang bangun rumah. Kalau yang di lokasi ini yang sedikit ini ada 40 rumah lebih. Tapi sudah tersingkir semua. Mana yang lari, ada juga melakang, ada juga yang dia tidak bangun rumahnya sampai sekarang. Karena dia tidak dapatkan lokasi. Ini rumah kan di belakang dulu di situ, di dekat tiang. Dikasih pindah ke sini, katanya mau dikasih akte hibah. Dia bikin perjanjian di kantor camat. Karena sejak dulu kita di sini, ya kan? Katanya tidak bisa bikin surat karena laut. Makanya ini sekarang pemerintah yang ada di Pandang umum kosong adanya peraturan. Karena dipentingkan orang asing daripada orang pribumi. Contoh kenapa ada orang asing bisa masuk di sini mempunyai surat-surat. Nah, betul-betul laut sedangkan warga di sini tidak bisa memiliki surat-surat karena laut, alasannya laut. Apakah cocok itu? Kamu pada waktu itu dikasih orang uang 10 juta, 20 juta disuruh pindah. Tapi tujuannya tempatnya tidak ada, disuruh pindah saja dari lokasi. Nah, tapi kita bertahan. Tidak mau pindah. Maka ini kan rata-rata di sini nelayan. Jadi kalau ditambun di luar, nah, di mana mau tinggal nelayan? Sedangkan nelayan kan jelas ada perahunya. Nah, sedangkan kita tidak tahu pekerjaan apa yang kita kerja selain nelayan. Bagaimana caranya bisa nelayan kalau sumpahnya di tengah-tengah kota dipindahkan baru pekerjaannya cuma nelayan. Contoh misalnya sendiri. Apakah bisa jalan atau bagaimana? Kan tidak bisa kalau jauh dari laut. Nah, di sini semua sudah ada juga pembuktiannya Gomang Waisan, yang sertifikat ilegalnya itu. Ini yang paling lucu ya. Di pembuktian setelah mau disertifikan sertifikat saudara Gomang Waisan di tahun 1994 dan dia katanya sudah ukurnya 2002. Di sini yang penjual tanah Asibunta ini surat keterangan kematiannya ada kami dapatkan
Uh, dia ukur katanya, dia terbitkan sertifikat yang penunjuk batas katanya tahun 94 adalah asas bunta. Dia meninggal tanggal 10 November 1993. Jadi itu salah satu keganjilan, artinya direkayasanya ini sertifikat oleh Badan Pertanahan. Sementara proses peradilan di Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 1998, Badan Pertanahan Nasional Makassar menerbitkan sertifikat warga yang ikut tergugat atas nama Hamzah Nursin, sertifikat hak milik nomor 2003 ini, yang ada pembuktiannya juga sertifikat ini sama kami. Ini tanggal 12 Oktober 2002. Nah, jelas sekali kenapa seandainya tanah ini artinya diklaim oleh Gomang, kenapa juga Badan Pertanahan Nasional ini bikin sertifikat di atasnya ini, sementara ini tanah digugat. Nah, jadi kalau kita lihat ini bagaimana Badan Pertanahan bisa, apakah sengaja selaku inilah barangkali markus tanam ini yang terletak pada Badan Pertanahan. Apa saya katakan demikian? Kenapa kalau betul-betul di sengketa diskusi ini, tanah ini menjadi sengketa, kenapa terbitkan sertifikat? Nah, kalau dikatakan bahwa Hamzah Nursin tidak masuk pada amanah, dia tergugat 18. Dia maning itu tergugat 18. Yang maning itu ada namanya. Dan ini punya sertifikat. Mundurnya ini Pak Sarip Nisa Esa selaku kuasa hukum Saidul yang pertama itu, dia bikin surat pengunduran diri di sini di atas kertas bermaterai, dia tangani, dan di sini karena dia janji saya akan mengembalikan uang waktu itu, saya bisa tanya, Pak, bagaimana ini uang saya? Banyak warga yang diterima itu. Tunggu dulu Pandi, karena ini saya sekarang ini mau naik haji. Jadi tolong, artinya mohon maaf, artinya spontan saya ngomong waktu itu karena barangkali karena emosiku selalu mulai waktu itu. Saya masih ingat sampai sekarang dan banyak yang membuktikan itu. Banyak orang waktu saya ngomong begituan. Pak, hati-hati Pak. Ini kalau naik haji kita tahu kepala anjing ini, kepala anjing di sana. Hati-hati kita. Sampai sekarang ini tidak pernah kami ketemu. Ini. Dan tidak pernah juga mengambilkan uang. Jadi inilah menjadi persoalan juga, tapi bukan berarti saya yang uang. Yang penting warga Pandandaya ini bisa aman. Kalau di DPR cuma datang dulu itu dari DPR provinsi. Dia pernah datang mengunjung di sini, lihat lokasi. Tapi dia tidak bisa juga, tidak ada kegiatan. Semua ini yang mengelola ini mafia tanah, semua yang menjual ini. Dia kerjasama sama pemerintah, itu susahnya. Makanya itu saya bilang tadi, pemerintahan yang ada di Jumpanan tidak ada yang beres, jarang ada yang beres, rata-rata yang tidak beres. Contoh nih, dia mengeluarkan sertifikat tanpa sepengetahuan, tanpa dia lihat lokasi, bagaimana bentuknya lokasi, dia bisa terbitkan sertifikat. Tidak ada pengukuran, langsung ada sertifikat keluar. Apakah cocok itu? Karena tiba-tiba langsung begitu, tidak pernah dia kompromi sama warga bahwa adanya begini, langsung saja menambung begitu. Setelah ditahan penambungan itu, diambil perimam. Penambungan ini mulai ini berjalan ini jentang 2008, tapi nanti dia pasagan lagi ini 2013. Dalam banyak kasus di Makassar itu yang terjadi itu sebenarnya bukan penggusuran, tetapi secara melawan hukum pihak yang bersengketa dengan cara melawan hukum, melawan hak, memaksa masuk ke lokasi tanah pihak lain. Dalam hal ini biasa masyarakat kecil. Disinilah kemudian misalnya tadi ada masyarakat di sana yang menguasai lokasi tanah, itu kan bisa dalam bentuk dia berkebun di sana, atau kalau biasanya kalau dia pesisir dia tambak, sehingga kemudian itu wajib dilindungi karena itu sumber penghidupan. Ketika misalnya dia bersengketa dengan misalnya pihak perusahaan, pertanyaan kemudian apa yang dipersengketakan, status haknya. Kalau masyarakat jelas
secara fisik memanfaatkan tanah itu, menguasai tanah itu, dan itu diakui dalam undang-undang pokok agraria. Kemudian tiba-tiba ada perusahaan, kan aneh. Misalnya kalau ada perusahaan mengklaim itu sebagai tanah miliknya, bagaimana judulnya? Dari mana asal muasal dia menguasai, sementara dia pihak perusahaan yang sama sekali tidak pernah mengelola tanah itu. Apalagi Makassar menjadi pusat pertumbuhan di Indonesia Timur ya, pusat perekonomian, pusat layanan jasa nasional dan internasional dalam desain MP3I itu. Maka ya paling tidak ini akan berimbas pada tata kota. Pertama, harus memenuhi standar-standar tertentu yang ditentukan oleh pengalaman beberapa kota kapitalis sebelumnya, semacam Tokyo, semacam New York. Paling tidak tata kotanya, kebersihannya, pandangan orang yang mengunjungi kota itu jangan sampai terganggu oleh misalnya pengemis, oleh rumah kumuh di sekitar jalan. Karena itu harus ada penggusuran, harus ada, kata mereka, penertiban gitu. Itu hukum sejarahnya saya kira. Semua kota kapitalis tumbuh dengan cerita mengenaskan semacam itu. Jakarta, Jayapura, Medan, Surabaya, bahkan Solo, tempat pemerintahnya Jokowi yang populer itu berkali-kali juga penggusuran sebenarnya. Memang tidak pakai pentungan, tetapi mengkondisikan kaum miskin untuk pada akhirnya harus tersingkir dari ruang hidupnya itu kan banyak cara. Tidak mesti dengan memukul, tapi membuat kita merasa terasing sendirian itu kan juga siksaan sebenarnya. Kalau kasus Pandan Raya itu kan gini, banyak praktek persidangan itu hanya memperdebatkan antara sertifikat dengan rinci tanah. Rata-rata misalnya pihak investor pemegang sertifikat, tapi tidak jelas juga di mana lokasi sertifikatnya. Tiba-tiba menggugat masyarakat yang memiliki akta jual beli dengan surat rinci tanah. Kalau versi masyarakat ya, antara akta jual beli dengan rinci tanah itu sudah jelas bahwa di situlah lokasinya. Kalau pihak investor, bagaimana dia bisa menyatakan bahwa di situlah lokasi tanah yang dia punya? Pertanyaan di bawah, katanya dia dari beli. Standarnya biasa atau modusnya, pihak investor mengklaim tanah-tanah rakyat itu adalah dengan cara bahwa dia beli. Kalau dalam konteks Pandan Raya misalnya dia mengklaim bahwa menang. Ya mungkin menangnya tanda kutip ya. Biasa karena apa yang terjadi, misalnya masyarakat kena awam hukum, sehingga kemudian tiba-tiba masyarakat dikalahkan bahwa objek tanah sengketa adalah tanah milik pihak perusahaan. Sekarang diperdebatkan lokasi mana yang dia maksud objek sengketa. Dia menunjuk sertifikat, silakan buka sertifikatnya, apakah dia tahu batas-batas tanah yang objek sengketa itu tidak ada juga. Sehingga tidak tahu yang mana mau dieksekusi. Artinya apa? Secara hukum masih sah masyarakat Pandan Raya menguasai tanah tersebut. Salah satu dampak dari rencana pembangunan kota bernama Minasata itu adalah yang paling terasa di riset saya itu adalah penyingkiran petani. Itu yang pertama. Kemudian penggusuran lahan-lahan produktif. Sawah-sawah diubah menjadi industri perumahan ya sekarang. Kemudian petani semakin tersingkir ke wilayah yang semakin ke pedalaman. Dan ini yang terpenting ya, penggusuran ruang hidup di pedesaan itu menciptakan sejumlah besar orang yang kehilangan pekerjaan pokoknya. Dan itu yang akan menjadi kaum miskin kota selanjutnya yang akan mengisi kota-kota Makassar dan sekitarnya. Mencari sejumlah alasan untuk menggusur kita. Misalnya kan alasan-alasan penggusuran itu absurd ya. Misalnya kayak pedagang kaki lima digusur gitu. Alasannya supaya kota ini tidak cantik. Apa alasannya? Supaya kota ini juga dapat adipura. Karena itu prestasinya mereka, bukan prestasi kita sebagai warga. Pada akhirnya seolah-olah kalau kota kita dapat
Adipura kita sudah dapat makan semua gitu ya, atau apa. Alasan-alasan yang tidak absurd gitu, alasan-alasan supaya seperti kota dunia atau apa gitu. Ya di kota dunia manapun pedagang kaki lima ada, justru mereka diperhatikan sedemikian rupa gitu. Dengan di ujung sana yang sampai batasnya bengkel. Ini rumah tahun 83. Iya. Dibeli di tahun 80. Lagi api. Nih, cuma bukan sertifikat. Ada jual beli dari 97. Namun lagi dia di polisi. Dibawa mimpi di Poltabes, dibawa mimpi dia diperiksa satu-satu orang. Ditanya dari mana asal usulnya ini tanah. Datang pertama dari mengaku dia bilang kita ini dari bilang kita anunya Gomang. Nabak itu kayak peta tuh, dia bilang ini saya foto dari udara katanya. Oh, banyak betul kan, kagak disewa di pesawat baru di jadi makanya lagi tuh hari yang bilang kemarin pika pagi ini dari bangunan di turun baru dibilang dari udara. Bisa saja itu di rekayasa langsung bilang itu polisi sembaran dan ibu bilang bisa kita ditangkap kalau sembaran di dia. Pak polisi pada saat itu, kalau menurut artinya data yang kami terima bahwa pada saat itu dia sejumlah 575 personel Pak polisi dan beberapa 2 mobil truk Paremang yang bawa barang panjang. Di pada saat itu kami sudah mengatakan bahwa Pak polisi, tolong Pak, lebih baik sekalian Bapak jadi yuri. Kasih turun saya Paremangnya itu yang ada mobil, ini Kuantan dengan supaya kita yuri. Yang mati ditanam, yang hidup kalau diproses saja kalau memang bisa Karena kami merasa bahwa pemilikan tanah warga di sini bukan dirampas. Nah di sini dulu Paremang biasa ada 60 orang, 50 orang Paremang di sini. Biasanya kadang-kadang dia baku kejar-kejar di sini. Dia menakut-nakuti warga. Bawa parang panjang, bawa badik segala. Iya. Makanya itu saya kasih tahu karena pernah juga di sini. Ada polisi yang masuk. Ya tahu? Ada polisi yang masuk. Saat langsung memang berhadapan sama polisi itu, saya bilang begini Pak, kita di sini datang untuk apa? Ya tahu? Dia bilang saya datang di sini untuk mengamankan warga. Nah, saya bilang bagus kalau begitu Pak, tapi saya minta tolong sama Bapak. Dia bilang apa? Saya bilang jangan direbek warga di sini, maksudnya jangan diperiksa. Dia bilang kenapa? Saya bilang rata-rata warga di sini pakai badik semua itu laki-laki. Dia bilang kenapa? Ya, saya bilang saya suruh. Saya kan tahu memang itu polisi di situ. Aduh. Saya yang suruh Pak. Bawa badik. Masa Paremang bisa bawa benda tajam masuk di sini lokasi saya baru saya tidak bisa? Macam-macam nih ancamannya tuh sembarang nih bilang mau lagi masuk begini Paremang tuh hari dilempar di sini dan meletup sekitar jam-jam 4 mungkin. Jadi dilempar. Karena pernah juga di sini ada orangnya angkatan laut 3 orang. Dia mendesak harus saya pindah karena tidak ada surat-surat yang saya pegang. Katanya pemiliknya suruh pindah. Saya bilang betul Pak, tidak ada saya pegang. Tapi hak saya. Saya tinggal di sini hak saya. Karena ini lautan, tidak ada yang bisa memiliki. Bikin ke surat-surat apa? Dia bilang ada sertifikatnya. Saya bilang itu Pak, masalahnya pemerintah ini angkatan laut ini 3 orang.
Masalahnya ini pemerintah yang tidak ada yang beres. Saya bilang, saya kasih tahu memang depannya, tidak ada yang beres Pak, pemerintah di sini. Dia bilang kenapa? Saya bilang sejak dulu kita mau bikin surat di sini. Alasannya tidak bisa karena laut. Kenapa orang asing bisa? Berarti dipentingkan orang asing daripada orang pribumi. Dia tidak bisa jawab, langsung pulang itu angkatan laut. Tidak pernah muncul. Ada tindakannya ke Pareman waktu itu. Yang paling menyakitkan sebenarnya, dia sendiri yang masuk. Sebelumnya dia masuk, kita sudah laporkan. Haji Ros itu pemilik tanah di Pandan Raya, melaporkan kepada Pak Polisi Haji Ros. Dia katakan, katanya itu belum ada kejadian. Ya, kemudian pada saat itu waktu bertengkar semua, artinya saatnya kami antara warga Pandan Raya baku perang istilahnya. Kebetulan ada yang cerdas Pareman waktu itu, dia lari ke polisi. Nah kebetulan pelapor warga Pandan Raya masih ada di situ. Sampai dia bilang, Pak, saya cerdas. Apa dia bilang Pak Polisi waktu itu ke rumah sakit Faisal mau dulu. Apa dia bilang itu? Saya bilang, kenapa mesti ini Pak? Ini sudah ada cerita bagaimana ini Pak? Nah, setelah kemudian datang Pak Polisi menganiaya lagi warga. Bahkan bagi teman-teman mahasiswa itu ada yang dipecahkan kepalanya, ada yang berdarah-darah, termasuk warga ada yang itu sampai keluar darah dari mulutnya itu. Hancurkan yang terlibat di sini di lokasi yang ada di pengkhianat. Berdarah-darah semua, berapa orang ditangkap? 23 di membengkak-bengkak nih, ada yang tidak bisa nih berdiri. Nah, mungkin dibunuh. Terbunuh gitu ya orang. Nah, lempar gitu satu kali itu mati gitu, dan biar ini resikonya ini kalau mati ini paksa ini bukan ini penghasilan culiang. Ini kita dibela ini kebenaran ini. Kenapa kita mau lari? Kita ini orang miskin, kita mau lari di mana? Nah, rumah ini sih. Mau kita lari di mana? Nah, itu polisi itu di samping tembok itu kan. Nah, baru ke sini kok. Bilang, seandainya ada kali dekat itu mungkin baru sana kumpul itu polisi. Dari situ ke baku sampingan itu polisi mau menembak kok. Menembak kok coba. Oh. Ada ulangnya tindakannya Pak oknum polisi waktu itu. Dia masuki sini berpakaian Pareman, ada ini. Sampai ditangkap waktu itu yang terakhir itu 23 orang. Disitulah yang sampai-sampai warga Pandan Raya itu menutup jalanan Pandan Raya. Nah, yang kesepakatan waktu itu saya selaku ketua forumnya dipanggil pertemuan di kantor kelurahan. Di situ kita sepakat. Begitu warga Pak dibebaskan, tutup jalan itu dibuka. Sini di Jalan Pandang Raya, tepatnya Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang sebelumnya diblokade sekelompok preman, akhirnya berhasil dibuka dan bisa dilalui oleh para pengguna jalan. Polisi sengaja tidak melakukan penjagaan di lokasi guna menghindari bentrokan susulan. Akses Jalan Pandang Raya Makassar yang selama 2 hari diblokade kawanan preman yang menduduki lahan sengketa seluas hampir 1 hektar akhirnya dibuka kembali. Kawanan preman sengaja menutup akses jalan karena takut tempat tinggalnya digusur pihak lawannya yang bernama Oman Nisa. Bukan preman yang tutup jalan, warga yang tutup jalan. Sengaja tidak bersiaga di lokasi guna menghindari Yang mengganggu preman, yang menutup jalan warga, bukan preman. Perbatasan Makassar dan Pulau. Iya, baru itu media, nah bilang preman yang tutup, salah besar itu. Itu media itu salah. Kita tidak bisa membedakan lagi yang mana yang fiksi, yang mana yang nyata dalam urusan-urusan seperti itu. Nah, sayang sekali juga bukan hanya di media televisi sama media massa ya. Di media seperti buku pun kita membaca semakin novel-novel yang terbit juga seperti itu gitu. Harus kita baca
semua tokoh-tokohnya tuh harus kelas atas, seolah-olah semua orang tuh harus berpakaian tertentu, menunjukkan gaya tertentu, menunjukkan kelas tertentu. Kalau toh ada kelas bawah yang di situ, ya pasti kelas yang ditindas gitu, yang pokoknya kita semakin susah. Dan itu yang saya maksud tadi, bahwa semua pihak tuh sebetulnya berkontribusi besar. Sebelumnya sudah diketahui oleh mahasiswa bertanya-tanya, datang di tempat ini, malah sempat diusir. Ada mahasiswa UNU sempat dihalau. Kalau warga sudah was ini sebelum eksekusi. Nanti dia bilang, tidak, saya ini mahasiswa mau membantu. Di situlah berkembang. Saya sudah terangkan persoalannya ini, berkembanglah persoalan itu. Di besoknya itu sudah ada pertemuan, ada demonstrasi. Setiap hampir persis sampai pada tanggal 12 Desember waktu itu, sebelum eksekusi, tetap besoknya eksekusi, hari-harinya eksekusi, masih. Kalau warga di sini istilahnya dulu itu kita bertahan saja. Setelah diambilkan Peremang, baru kita berunding ke DPR, pengaduan toh. Mulai pertama kita berjalan ke kelurahan dulu, ke Camat, setelah ke Camat ke DPR, ke gubernur. Tapi kita selama ini tidak pernah kita demo ke wali kota, karena kita sudah tahu bahwa wali kota yang mendukungnya ini. Wali kota yang mendukung ini. Karena dia mengeluarkan Ilhan. Ini kan mungkin Ilhan tidak lihat lokasi. Ya kan? Di mana lokasinya dia mau timbun jentang. Kenapa dia terbitkan rekomendasi untuk penambungan? Kalau di DPR cuma datang dulu itu dari DPR provinsi. Dia pernah datang mengunjungi di sini, lihat lokasi. Tapi dia tidak bisa juga, tidak ada kegiatan. Janji-janji mati semua, tidak ada yang bisa ditepati, tidak ada. Omong kosong, caleg-caleg semua omong kosong, cuma hanya pintar ngomong sebelum pemilihan. Tidak ada yang bisa buktikan kata-katanya itu. Seperti dulu. Siapa? Ilham waktu kampanye. Katanya kalau saya duduk tidak ada pembongkaran. Ya memang tidak ada pembongkaran, Pak. Tapi penggusuran merajalela. Contohnya sekarang seperti di sini. Mana lagi di Kampung Pisang. Pernah juga saya singgung Polda. Saya bilang itu, Pak, lebih baik dibuka saja itu yang dipasang di depan. Siap melayani masyarakat. Karena kita pasang di depan itu siap melayani masyarakat 24 jam. Kenapa laporan saya sudah 3 bulan berjalan, saya sudah melapor sudah 3 bulan yang lalu, tidak pernah ditanggapi. Jadi percuma itu di depan dipasang, Pak. Melayani apa namanya itu? Kalau berdasarkan kesepakatan bersama ya, warga Pandanraya, setelah selesai diskusi ketiga ini, artinya masih tetap bertahan dan waspada tentang ini, tentang penggusuran itu, pokoknya tentang yang mau mengacau warga Pandanraya. Dan itulah tadi artinya bahwa warga Pandanraya itu memang sudah eksis kampanye bahwa insya Allah akan bertahan pada posisi kebenarannya pada tetesan darah penghabisan. Untuk kasus penggusuran, perlawanan di lapangan itu penting sekali, terutama membuat warga percaya bahwa jalan melawan dengan cara-cara demonstrasi, perlawanan secara kasar itu salah satu cara terpenting untuk menghentikan penggusuran. Mau melalui jalur formal lewat
hukum dan seterusnya. Seringkali dalam kasus-kasus perlawanan masyarakat miskin kota itu dikalahkan di tingkat yang formal semacam itu. Karena itu jalannya adalah melawan dulu, berperang dulu. Perang itu yang akan mengubah kemungkinan. Mungkin kalah atau mungkin juga menang, tapi perang itu di situ dipertaruhkan. Di situ kita mempertaruhkan semuanya, begitu. Kalau kita hanya negosiasi, kalau kita masuk pengadilan, itu hasilnya hanya satu, pasti kalah. Saya melihat gerakan melawan penggusuran di Makassar masih terpisah-pisah, masih seperti mosaik. Mereka memperjuangkan nasibnya sendiri-sendiri, sektoral begitu. Wilayah selatan lain, wilayah timur lain. Nah, ini saya lihat problem mungkin, tapi juga sekaligus tantangan bagi mereka yang aktif di gerakan begitu, akademisi yang peduli atau siapa saja yang mau melihat ada dunia yang lebih baik yang masih mungkin begitu. Karena itu menolak penggusuran, menolak intimidasi semacam itu menjadi satu keharusan begitu. Ini harapan jadi mungkin agak-agak ideal-ideal gitu. Kalau saya pertama mahasiswa dulu. Kalau mahasiswa menurutku apa ya? Kita ini yang mahasiswa yang bersentuhan dengan ilmu pengetahuan begitu ya, kaum intelektual. Menurutku kita yang seharusnya melihat koreksi-koreksi sosial dan melakukan sesuatu untuk itu, termasuk penggusuran. Jadi konkretnya kalau mahasiswa kalau saya menurutku bukan ki pasif hadapi isu penggusuran terjadi toh di mana-mana baru menginisiasi sebuah gerakan atau menginisiasi sebuah pertemuan membicarakan tentang langkah apa yang akan diambil. Itu juga sudah termasuk yang perlu dilakukan. Tapi yang ideal kalau saya harapanku fungsi-fungsi sosialnya ini mahasiswa yang menurutku perlu diperhatikan lebih, perlu ditingkatkan lagi tuh. Maksudnya kita yang mungkin mahasiswa yang melihat melalui disiplin ilmunya masing-masing yang sesuai dengan kajiannya, yang lihat masyarakat tuh, jadi bagaimana supaya masyarakat itu tidak mengalami namanya penggusuran dalam bentuk apapun, karena tidak mesti tadi yang aku bilang secara fisik tuh. Jadi dia yang melihat entahkah membangun basis di tiap-tiap masyarakat sesuai disiplin ilmunya. Kalau yang kesehatan bikin kesehatan, yang ekonomi bikin basis pendidikan ekonomi, basis pendidikan politik. Saya semakin yakin bahwa sebetulnya warga yang terkena dampak langsung dari penggusuran,
bagi saya mereka harus berani mengatakan caranya dan mengajak sebanyak mungkin kalangan untuk membantu. Yang paling penting adalah bahwa kita tuh sebagai warga kita punya kekuatan dan kita harus menunjukkan bahwa kita tidak boleh pasrah. Kita harus bersuara, meminta berteman dengan mahasiswa, berteman dengan komunitas-komunitas lain untuk sama-sama melawan ketidakadilan semacam itu. Warga yang terkena dampak seperti ini harus selalu merasa bahwa bagaimanapun mereka punya teman, mereka punya banyak orang yang tidak ingin hal semacam itu terjadi, dan mereka harus berani. Kalau mereka berani mengatakannya, pasti akan ada orang yang akan membantunya. Siapapun itu boleh bersolidaritas dengan kita, boleh siapapun, mau parpol, mau hantu blau, mau setan, kuntilanak pun boleh. Tapi itu tadi, jangan pernah untuk mencampuri urusan di internal kami. Jangan pernah untuk mempengaruhi kebijakan yang kami ambil di BPLP. Kawanan itu nggak cuma semangat toh, tapi dia juga harus punya energi untuk bagaimana roda perlawanan ini juga terus bisa bergerak gitu kan. Di antara salah satu kita membangun ekonomi untuk bagaimana kita biar terbebas dari semua intervensi apapun gitu kan. Itu kan dari petani sendiri dia punya metode untuk bagaimana ya seperti ini tadi kita tetap otonom, tidak meminta ke sana sini. Nah itu dengan misalnya kelompok tani gitu kan, kelompok pasar lelang, mereka kan sudah membagi hasil-hasil yang diperoleh dari pertanian itu untuk siapa aja gitu. Misalnya kalau cabai ini kan di kelompok dikelola sama kelompok pasar lelang. Nah, itu setiap kilo cabai itu dipotong Rp200, yang Rp100 untuk biaya PPLP, yang Rp100 untuk akomodasi. Kami selaku pemuda sudah bisa merasakan enaknya jadi petani dan hidupnya mandiri gitu. Dan lahan pertanian ada ruang hidup bagi kaum kita pemuda untuk meneruskan kehidupan kita. Kita membuat kegiatan untuk ajang kumpul sama pemuda, yang jelas kita kumpul-kumpul untuk saling membicarakan dan menyebarkan informasi tentang bahayanya pertambangan di sini, yang kalau pertambangan itu akan terjadi. Entah itu bisa bermain teater, kita sampaikan melalui teater, kita kegiatan touring bersama-sama pemuda untuk mempersatukan pemuda di pesisir khususnya. Ini gejala yang disebut enclosure movement oleh Marx, penggusuran, pemagaran sejumlah besar ruang di pedesaan yang membuat banyak kaum miskin. Produksi proletariat itu berlebih, maka dia bisa memasok tenaga kerja di perkotaan. Nah, ternyata tidak hanya memasok tenaga kerja total begitu. Ada sebagian dari mereka yang terlempar dari sektor formal, tidak masuk ke pabrik, akhirnya menjadi kuli-kuli, menjadi kere di perkotaan, menjadi pengemis, menjadi pencuri. Nah, mereka inilah yang kemudian didefinisikan oleh para desainer tata ruang kota begitu sebagai masalah sosial. Mereka akan ditertibkan, akan digusur begitu ya kasarnya,
bahasa mereka ditertibkan atau diperindah dan seterusnya, tetapi substansinya adalah mereka sedang melakukan penyingkiran terhadap apa yang tidak begitu dibutuhkan untuk proses kerja dari perusahaan-perusahaan milik orang-orang kaya itu. Saya kira bukan saja pertanyaan bahwa harusnya diskusi. Begitu berbicara tentang perdatanya ini persoalan, langsung mengalah warga di sini kalau memang betul tidak merasa bahwa pemilik. Nah, karena kita ini berdiri di atas negara hukum kan. Betul kami ini semua orang bodoh, tapi kami mengerti bahwa yang benar itu betul-betul memang berdasarkan dengan fakta dan kenyataannya. Dan ini seolah sudah ada faktanya, sudah salah juga, dia masih membenarkannya. Pihak yang pemodal ini dibenarkan. Jadi saya kira inilah yang sebenarnya menyakitkan warga Pandan Raya. Sampai dia selalu mengatakan bahwa di mana keadilannya.